Di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Setelah kamu ibadah, kalau masih kuat ibadah lagi. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan daripada tausiah masih belum cukup, masih diminta untuk menyampaikan tausiah lagi. Karena sifatnya mukmin itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashba'ul mu'min minal khair hatta yakuna muntahaul jannah. Orang mukmin rakus, serakah, nggih, kalap lek ndelok suatu kebaikan. Sampai kapan? Tidak akan berhenti sampai kalau ia sudah meletakkan kedua kakinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksimalkan sebaik mungkin, jangan sampai teledor dalam memanfaatkan 5 hal sebelum dijemput oleh 5 hal yang lain. Apa itu? Syababaka qabla haramik, masa mudamu, yang mana masa permata, ya. Dikatakan masa permata itu adalah masa muda, karena itu adalah masa kekuatan seorang hamba dan semangat seorang hamba sebelum bosan. Masa-masa muda, jangan sampai sudah datang masa tua nanti sudah keinginannya melemah. Ketika Anda masih muda, cari dunia serta akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Cari barang yang halal mumpung masih muda. Jangan malas-malas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benci dengan rajulan sabahlala. Rajulan sabahlala. Seseorang yang sabahlal apa? Laisa lahu min amri dunya wal akhirah. Dia tidak ada bagiannya dek dunya ngebei, dek dunya ngerweti, la yamutu wala yahya, gak bermutu ngentekno biaya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di akhirat pun juga nanti malah jadi bahan bakar neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah sihhata qabla saqamik, mumpung masih sehat, mumpung masih seger, mumpung masih waras, jangan sampai digunakan untuk hal yang memancing amarah Allah Subhanahu wa taala sampai nanti diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adzikir imma bil jamil wa imma bis samil. Sampean lek anak nakal pertama dikai permen, meni-meni lek sik nakal dikai pecut. Lek dawuhe Habib Muhammad Tsani niku ngeten, ke ono roti ambek rotan, sesekali kei roti, sesekali kei rotan. Ya. Karena apa? Sehatmu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau melihat kamu dikasih sehat malah jarak, malah saenake dhewe, tambah gak karuan. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala diingatkan di khutbah Jumat, diingatkan di majelis taklim, diingatkan dari status WhatsApp. Belum sadar, diambil sedikit demi sedikit nikmat yang telah diberikan, entah itu kesehatan ataupun bahkan materi uang, supaya dia sadar. Tujuannya apa? La'allakum tatadzakkarun, ya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ghinaka qabla fakrik, mumpung masih kaya jangan amburan, jangan foya-foya kepada tempat yang tidak bisa untuk memutar balik uang. Dan cara terbaik untuk melipat gandakan uang yaitu dengan investasi akhirat, bukan investasi kepada iklan-iklan yang terpampang di handphone kita, ya. Ndak mau nyebut namanya, takut jadi promosi, jadi iklan nanti kalau disebut namanya, ya. Investasi akhirat dengan apa? Dengan banyaknya sedekah. Mana qasamalun min sedekah bal yasdad. Siapapun yang kaya, miskin, mau sedekah, dia akan menerima timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan lebih banyak. Kemudian dikatakan lagi faraghaka qabla syughlik, mumpung yang punya waktu longgar, mumpung yang masih ada waktu kosong, marilah diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah hayataka qabla mautik, dan ini yang terpenting adalah kehidupanmu sebelum datang ajalmu. Karena ajal datang tanpa notifikasi, datang tanpa ketuk rumah, tiba-tiba
didatangi dan dipapak oleh ajal malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahimahumullah, daripada rijaluna dan aslafuna termasuk Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur, yang beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sisinya menjadi ahli, insyaallah ahli surga dan bersama aslafnya, amin Allahumma amin. Sungguh kita bersedih, bagaimana tidak bersedih, wong seluruh penduduk bumi dan langit bersedih. Dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus sama wal ardu wa makanu munzarin, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka orang-orang yang isinya, yang kerjaannya, yang pikirannya selalu syahwat dan dosa, ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, langit bumi silent, ayem, tidak ada yang bersedih dengan ditinggal oleh mereka. Maka mafhumul mukhalafah sebaliknya, kalau orang yang soleh ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit dan bumi itu akan bersedih atas peninggalannya. Kenapa? Di bumi menjadi saksi, menjadi kebaikan, dan di langit tidak berhenti, juga dihiasi oleh kebaikan. Jadi di bumi berbuat taat dan amalnya selalu naik ke sama daripada langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mautu alim, kematian seorang yang alim itu musibatun la tujbar, satu musibah yang tidak tergantikan, musibah yang sangat berat. Kemudian zulmatun la tusad, bocor agama dalam keadaan bocor yang harus cepat-cepat ditambal dan sulit untuk menambalnya. Dan mautu gabilatin aisaru min mauti alim, matinya satu warga, satu suku, semua mati dalam seketika, itu lebih ringan ketimbang matinya satu seorang berilmu yang mulai kecilnya dicekoi ilmu sama ayahnya, meninggalkan permainan, meninggalkan lahu, semua mulai kecil sampai tua isinya ilmu, ilmu dan ilmu. Habib Abu Bakar ini sampai terakhir jantungnya sudah menggunakan robot, menggunakan ring, sampai menggunakan ring, tapi tetap 24 jamnya tidak berubah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.